Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Hai. Selamat datang di episode terbaru lagi ada di podcast Waktunya Bergurau nih kita. Betul banget. Kita sudah sampai di episode terbaru dari season 3 di podcast Waktunya Bergurau kita ya, Nat ya. Amanda Pohan, Anindya Siregar kembali nih hadapan teman-teman bergurau untuk memberikan pastinya cerita-cerita tentang anak rantau yang bisa memberikan inspirasi dan insight baru untuk pendengar kita, teman bergurau ya, Nat ya. Ya, dan kita tetap masih menggunakan conference call, jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara yang agak naik turun, harap dimaklumi. Tapi kita will do our best to make our podcast tetap bisa didengar dimanapun dan kapanpun ya, Da ya. Oke, buat episode kali ini, siapa nih, Da, bintang tamu kita nih, Da? Kayaknya episode kali ini kita juga punya tamu spesial nih, Nat, karena usahanya yang baru banget dirintis udah bisa dikategorikan sebagai sukses. Kita akan tanya tentang gimana perjuangannya sih, Nat, dari awal. Mungkin kan nggak akan langsung sampai di titik sukses kali ya, punya perjuangan di balik itu semua. Dan di samping dengan kesibukan di usahanya yang sekarang, beliau juga masih bekerja aktif di salah satu platform sosial media kali ya, yang pasti teman bergurau sudah pada tahu. Nanti kita akan tanya-tanya sama bintang tamu kita hari ini. Kalau gitu langsung saja, Nat, kita perkenalkan, Nat. Oke, halo Ruben Hatari. Halo. Halo Nat, halo Amanda, halo teman-teman bergurau. Sehat, apa kabar Ruben? Alhamdulillah sehat. Congrats buat Ruben ya. Ya, thank you so much. Ya, itu apa ya, baby project yang lahir di masa COVID. It's a blessing in disguise. So, terima kasih for the congrats. Okay. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, Ben. Kita akan ngobrol-ngobrol soal dapur Ruben dan juga soal activity lainnya yang dilakukan saat ini ya, Ben ya. Boleh dong. Dan pastinya kita bakal ngobrol juga tentang masa kecil Ruben yang ternyata lama di luar negeri loh, Da. Kita akan kulik. Kalau gitu, teman bergurau, langsung saja kita mulai podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Ya, Ruben, kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Sebenarnya kita kemarin tuh sempat ngobrol sama Teh Keke duluan nih. Nah, terus itu Teh Keke sempat cerita sama kita bahwa Ruben tuh dari kelas 4 SD udah di US gitu. Nah, kita tuh langsung kayak, wow, itu kenapa? Dan selain di US juga sebenarnya ada di Aussie juga ya, sempat SMA dan juga S1. Mungkin bisa cerita sedikit kita, ke teman bergurau nih, Ruben, kenapa bisa dari kecil pindah ke luar gitu? Oke. Wah, that is a long story. Mungkin gini ya, mungkin singkatnya gini. So, aku tuh datang dari keluarga yang sangat besar. So, total of kids ada 8. Oh, wow. Dan gue tuh anak paling bontot. Right? Dan one interesting fact adalah almarhum bokap gue itu, he's a hardcore academic. Gitu ya. Dia tuh dosen di beberapa universitas ternama, dia dosen juga di dosen visiting scholar juga di beberapa university di Amerika juga. Alright. Dan waktu gue kecil, kakak-kakak gue itu semua tinggal di US rata-rata ya. Dan yang paling dekat sama gue itu ada namanya Robin dan Rabin, jadi Robin, Ruben ya. Mereka di atas gue, dan mereka kembar. And they're 6 years above me. Mereka waktu gue kelas 4 SD, mereka tinggal di US untuk SMA di sana. Dan waktu summer break mungkin waktu bulan Junian, waktu pas kita naik-naikan kelas di Jakarta, diajaklah sama bokap, sama nyokap ke sana untuk mengunjungi kakak-kakak gue yang lain gitu kan. And it was a very interesting kind of experience ya, karena gue tuh tiba-tiba kenalan sama anak-anak di US, karena kebetulan mereka juga lagi libur gitu ya. Dan dari tempat kita tinggal di US itu tuh sebenarnya kota yang sangat-sangat terpencil. Itu di kalau mungkin teman-teman tahu US, itu di bagian Georgia, which is deep south, dan itu it's basically a countryside. Nah, itu mungkin awalnya gue tuh benar-benar terekspos dengan alam gitu. And for someone that grew up
in Jakarta gitu, in the concrete jungle. Okay. Ketemu alam for the first time was just like so refreshing. Dan tiap hari anak-anak itu libur dan gue kayak main sama mereka, we basically explore nature ya. Kita main di kali, main di farm, doing crazy things kids would do saat mereka ketemu nature for the first time. Terus tiba-tiba one interesting fact adalah mereka itu udah kelar mereka kelar summer activity-nya dan mereka mulai masuk ke sekolah. Dan karena gue kesepian, gue mulai kayak ngintilin mereka ke sekolah. Gitu. Jadi gue ngeliatin mereka dari luar classroom-nya, ngeliatin mereka belajar apa. Sampai suatu hari, gue inget banget tuh ada gurunya, namanya Mrs. Rupert gitu. Manggil-lah gue yang nongkrongin di luar jendela yang ngeliatin mereka. Akhirnya gue dipanggil untuk duduk di classroom untuk ikutin kelasnya. And I did that selama berhari-hari sampai saatnya nyokap sama bokap bilang, oke, kita semua mau balik ya ke Jakarta gitu kan. Dan gue inget banget sehari sebelum kita semua mau balik ke Jakarta, gue bilang sama bokap nyokap, kayaknya Ruben mau di sini aja deh, nggak mau pulang ke Jakarta. Gitu, oh wow. I don't know what came across me, frankly speaking, it's something that I still question myself, kok gue segila itu gitu ya. Tapi gue ingat bokap gue tuh tiba-tiba tuh kayak kesenangan gitu. Oh my god, nih anak gue ada calling mungkin ya untuk pingin hidup mandiri at such a young age. That's what I was thinking. Tapi nyokap gue tuh nangisnya nangis Bombay gitu ya, bener-bener nangis gitu kan. Oh, padahal itu iya masih umur berapa kan? Berarti masih umur berapa tuh? Ya, 8 4 tahun, kelas 4 itu berarti mungkin umur 9 tahun. kali ya. Ya 9-10 tahun gitu kan. Wow. Tapi untungnya karena kita punya rumah di sana, terus ada kakak-kakak gue dan kebetulan emang ada tante yang ngejagain kakak-kakak gue. So it was relatively okay dan mereka kayak mungkin ya udahlah nih kita udah punya 8 anak, let's experiment with one more, kan, why not gitu kan ya. Jadi gue mungkin jadi kambing percobaan, jadi kelinci percobaan, and basically I basically grew up there gitu. Tapi mungkin mungkin yang gue harus garis bawahi, I was never deserted by my parents. Ya, maksudnya orang tua gue tetap kunjungin gue sebisa mungkin dan every summer gue selalu balik ke Jakarta. But yeah, I mean that's how I started my life as a anak rantau ya. Anak rantau gitu mungkin ya. Iya. Oh wow, oke. Berarti dari kelas 4 SD sampai SMP tuh di US terus? Gue sampai kelas SMA kelas 2. Oh wow, oke. Dan alasannya pindah ke Australia. Jadi itu one of the dreams that I had when I was growing up adalah sebenarnya mau masuk sekolah militer. Sekolah militer atau sekolah yang sifatnya itu boarding school. I don't know why gitu ya. Gue selalu punya fascination tentang going to boarding school. Nice. Asrama. Terus tiba-tiba karena waktu pas SMA kakak-kakak gue lulus semua, bokap sama nyokap tuh udah kayak ngerasa kayak wah nih kalau misalnya terus-terusan di Amerika kayak berat untuk mereka, because mereka tuh udah mulai capek gitu ya, traveling back and forth gitu ke US ya. Jadi mereka mau cari ada nggak ya misalnya sekolah yang lebih dekat sama Indonesia, terus ada boarding school. Nah kebetulan bokap punya beberapa kenalan di Sydney. Dan kebetulan mereka alma mater dari salah satu sekolah asrama yang ada di Sydney. Terus ya udah one story led to the other. I was accepted to that boarding school, gue diterima, dan gue di sana kelarin SMA gue di asrama di Sydney, lanjut kuliah, dan I spent about 10 years di sana sebelum benar-benar balik ke Indonesia for good. Wow, berarti gue bisa bilang berapa tahun ya Ruben jadi anak rantau dari kelas 4 dari 10 tahun sampai lulus S1 kan ya. Berarti like 20 years? Ya, mungkin between 17 to 18 years itu di exact. Alright. Jadi Wow. cukup lama. Ya, cukup lama sih. Gak kerasa sih jujur ya. Iya, nggak kerasa banget sih. Tiba-tiba sekarang harus di Indonesia gitu kan ya. Karena lockdown semuanya. Tapi mungkin bisa di-share sedikit nih. Gimana sih perasaannya dari kecil sampai kuliah, sampai SMA pun tinggal di negeri orang gitu. Ada nggak sih kayak rasa, aduh gue
pengen juga nih ngelihat teman-teman di Indonesia gitu ya, pengen juga ngerasain tinggal di Indonesia atau I don't know, mungkin ada perasaan kayak gitu selama 17 tahun menjadi anak rantau itu? Wah, itu sih ada banget ya. Apalagi mungkin Oke. waktu pas tinggal di US gitu ya. Oke. Ada saat-saatnya karena itu kan kota terpencil banget ya, dan Ya. kita mungkin adalah satu-satu keluarga Indonesia yang ada di sana. Oh ya, Jadi wow. kayak misalnya tiba-tiba kangen rumah, kangen teman-teman gitu, Ya. kangen itu pasti muncul gitu ya. Tapi Ya. yang one of the thing yang mungkin menjadi obat adalah ya karena gue selalu dikasih kesempatan untuk mungkin pulang paling nggak setahun sekali, dan di saat gue pulang tuh gue benar-benar manfaatin kayak waktu dengan keluarga, waktu dengan teman-teman, mungkin just getting in touch sama Indonesian roots gue kali ya. Dan itu benar-benar kerasa waktu pas di US gitu. Nah, mungkin kalau misalnya yang di Sydney mungkin nggak terlalu, karena waktu begitu gue keluar dari dari asrama gitu, sudah masuk kuliah, tiba-tiba nih terekspos, wah gila banyak banget ya orang Indonesia di Sydney gitu ya. Beda banget ya sama di US ya. A bit of a shock system karena yang tiba-tiba jadi roommate-nya gue di Sydney waktu gue keluar dari asrama terus masuk kuliah, terus kita jadi roommate, itu sebenarnya sahabat gue dari Indonesia waktu gue kecil gitu, and it was just by luck gitu. And then tiba-tiba I slowly became more acquainted sama komunitas Indonesia yang ada di sana gitu kan. All of a sudden itu kayak gimana ya, pivot away dari gue living in a bubble, karena gue waktu di asrama juga tuh teman-teman gue itu nggak ada yang orang Indonesia, dan ya lo tinggal di asrama kan nggak mungkin ya kita keluar-keluar untuk bersosialisasi. I mean, your life was there in the boarding school selama gue 2,5 tahun di sana. Jadi gue tuh benar-benar nggak ada konsep Sydney itu sebenarnya kehidupannya itu seperti apa di luar di luar apa yang gue rasakan di dalam asrama. Jadi sebenarnya tuh moving out of that comfort zone itu benar-benar culture shock sih. Mungkin itu culture shock pertama sih buat gue sih, keluar dari asrama. Berarti lu ngerasain culture shock-nya tuh pas lagi di Aussie ya? Di US mungkin nggak terlalu ya? Biasa aja, bener. Ya, mungkin culture shock-nya itu, kalau misal culture shock, mungkin fase pertama dari culture shock itu ya di situ. Bener-bener ketemu kayak, wow, this is like, gue nggak nyangka lo Sydney itu bener-bener a melting pot of culture gitu ya. Gue ketemu sama teman lama gue dari Indonesia ada di situ, gue ketemu sama komunitas-komunitas Indonesia yang gue bertahun-tahun have completely like, has been non-existent di hidup gue. Terus dicampur aduk sama komunitas-komunitas dari negara-negara lain, karena Sydney itu kan ini melting pot dari banyak negara-negara Asia dan Eropa kan. So, jadi being exposed to all of that, I thought it was very eye-opening for me moment of gue. Wow. Tapi Ben, untuk tadi kan lu udah cerita kan setelah udah punya pengalaman untuk sekolah di US dan juga dilanjutin di Aussie gitu ya. Kalau untuk kita banding-bandingin deh antara US dan Aussie, Ben, untuk seorang Ruben tuh negara mana sih yang paling atau yang lebih lu sukain lah, Ben? Dan alasannya kenapa, Ben? Antara US atau Aussie gitu, Ben? This is such a tricky question nih. Gue bilang tricky karena tahap gue hidup, maksudnya gini, tahapan gue tinggal di sana itu di fase yang berbeda di hidup gue, gitu ya. Itu yang pertama. Okay. Gitu. Jadi kayak, I was maybe kayak gue masih anak kecil gitu. I mean to some degree when I was living in the US gitu. Tapi secara tempat juga, ini it's tempat yang benar-benar di opposite spectrum gitu ya. Kayak kalau misalnya gue harus ngelihat US gitu ya, gue itu tinggal di US yang deep south US, dan ini adalah daerah yang sangat konservatif gitu. Sangat-sangat konservatif. I don't know kalau misalnya teman-teman tahu Georgia itu seperti apa, ini ya daerah yang sangat konservatif. So I actually grew up with a very conservative thinking di situ. Nah, gue pindah ke Sydney. Sydney itu yang sangat open-minded, sangat terbuka, dan mungkin ini karena exposure mereka dengan beragam culture yang datang ke sana ya. Jadi kalau gue lihat mana yang lebih baik, it's a very difficult question. Tapi kalau misalnya gue melihat dari sekarang,
Mungkin yang lebih gue hargain adalah mungkin experience gue di Sydney, frankly speaking. And this is largely because ya itu tempat di mana gue benar-benar di-expose dengan mindset yang sangat terbuka, being able to accept people from different cultures, being able to understand how different people from different cultures think. Nah, unfortunately, gue kurang terekspos dengan pemikiran itu waktu gue tinggal di Amerika. Tapi I've had a lot of great memories di Amerika. Gue masih banyak teman-teman yang gue sangat dekat dengan mereka. Dan yang lucunya, ini bukan gue saying bad things about my friends in the US gitu ya. Tapi memang kenyataannya teman-teman gue di US itu sebagian besar itu mereka tuh exposure mereka dengan dunia dunia di luar US itu jumlahnya masih sangat rendah. So I mean that's all I can say mungkin dah. Alright, okay. Berarti bisa gue bilang dari US dan Aussie sebenarnya negara yang unforgettable buat Ruben adalah Aussie, atau lo punya unforgettable dua-duanya dong. Indonesia juga unforgettable. I've had a lot of great moments here as well. Berarti dua-duanya ya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang unforgettable moments nih, baik itu di US ataupun di Aussie, mungkin ada nggak sih kayak I don't know, mungkin pas di Aussie sesuatu yang terjadi, atau ketemu TKK bukan di sini ya? Bukan. Ketemu jodoh ya, Bo? Unforgettable moment. Kalau misalnya unforgettable, mungkin gue bukan tipe orang yang bisa look back in history terus pinpoint a specific moment in time. Tapi mungkin gue kasih gambaran apa yang area yang dimana gue harus when I look back, it really resonates sama diri gue. Kalau misalnya in the US itu mungkin a lot of the memorable moments itu maybe has to do with gue ngerti cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris, right? And this sounds really weird gitu ya, karena jujur waktu gue kelas 4 SD ke sana, bahasa Inggris gue tuh masih belepotan banget, ya kan? Masih belepotan banget. Seperti anak pada umurnya zaman dulu gitu ya, mungkin gue terekspos dengan bahasa Inggris di saat gue mungkin nonton TV. Dan TV zaman dulu gue masih terbatas ya, zamannya gue mulai growing up itu mungkin yang ada tuh hanya RCTI gitu ya. Dan gue tonton adalah Airwolf sama MacGyver gitu, gue inget banget. Beda ya Mas, sekarang yang ke YouTube gitu kan. Jadi MacGyver banget ya kita nonton ya. Kalau gue lihat anak gue sekarang, anjir, mereka udah pasti banget kita bahasa Inggris gitu. Belum sampai tahap itu kan. Dan mungkin momen terbaik gue itu adalah betapa baiknya orang-orang itu di seluruh dunia. Like if you open yourself up, ya. And there were times di mana gue, walaupun gue tinggal tanpa orang tua di US, I was growing up without them. There were so many nice people that were around me, kayak orang tua, sahabat-sahabat gue dan teman-teman gue itu dengan segala keterbatasan gue berkomunikasi, mereka masih membuka pintu rumah mereka untuk welcoming gue, untuk allowing gue untuk menginap di rumahnya, ngajarin gue bahasa Inggris ya kan, dengan benar, ngajarin gue dengan budaya-budaya Amerika yang gue jujur nggak pernah terekspos dengan itu gitu ya, mau main baseball lah, mau main football or anything, but they allowed me to really become part of their family. Dan itu kalau gue lihat ke belakang, that was the most momen yang benar-benar kalau buat gue sangat tersentuh gitu. And that was my experience in the US. Gue tadi ngomong kayak mereka orangnya konservatif, mereka mungkin orangnya lebih jauh tertutup dengan konsep mereka tentang pandangan tentang dunia dari teman-teman dari teman-teman gue yang di Sydney. Tapi secara kebaikan sih they're up there dan mereka willing to open up, and that was something that I really appreciate. Masih gini, ada cerita yang lucu ya, sebagian besar, this is how close like most of my friends are yang dari Amerika. Waktu pas awal mereka nanya ke gue, lo dari mana? Gue bilang dari Indonesia. Mereka kira itu Indonesia itu adalah India
atau Indonesia itu adalah bagian dari India. That's how clueless they were, gitu ya. Okay. And tapi like they open their doors. I mean, they were kalau misalnya gue ke Sydney, mungkin turning moment yang gue itu it's just being exposed dan kayak misalnya ke dunia yang lebih luas daripada itu. Kalau specific moment yang gue ngerasa gue tiba-tiba jauh lebih mandiri itu di saat gue tinggal di Sydney. Dan mungkin itu karena gue ada tekanan juga gitu ya. Kalau di Sydney itu, by the way, gue 10 tahun tinggal di Sydney, tapi ada saatnya di mana gue 4 atau 5 tahun terakhir gue di Sydney, itu sebenarnya gue tuh nggak perlu banget di Sydney gitu. Maksudnya bokap emang gitu, kan. Masih betah aja ya? Masih betah aja, tapi gue di sana gue lanjut karena gue tuh sebenarnya pingin continue my existence untuk gue berdiri di dua kaki gue. I mean itu kan perbedaan karena gue merantau sebagai siswa dan gue merantau sebagai pekerja gitu ya. Jadi gue selama 4 tahun terakhir di sana, gue itu benar-benar kerja di Sydney. Atau 3 atau 4 tahun terakhir gitu gue kerja di Sydney. Dan di saat gue kerja di Sydney itu adalah momen pertama gue tidak menerima kiriman uang dari orang tua gue di Indonesia. So I really learn how to untuk hidup mandiri sih. And that was something that I really appreciate about my experience. Wow, menarik sih, menarik. Tapi akhirnya Ben, gimana sampai akhirnya turning point apa yang bikin lo kayak, oke, gue balik ke Indonesia nih. Setelah lo kan tadi bilang betah banget nih di Sydney kan. Apakah apa orang tua gitu kan? Gue tinggal di Sydney itu 10 tahun. 10 tahun lebih 2 bulan. 10 tahun lebih 2 bulan. Gue ingat banget karena pas gue bangun tidur suatu saat di Sydney, terus gue tuh tiba-tiba kangen gitu. Gue punya rasa kangen banget sama Indonesia keseluruhan. Like teman-teman gue di Indonesia, karena kan gue selama di Sydney itu gue gue tiba-tiba build relationship sama beberapa teman-teman orang Indonesia yang dekat, dan mereka itu udah slowly pulang gitu ya. Terus tiba-tiba itu gue ngerasa, aduh gue kangen banget ya sama Indonesia ya. Gue kangen banget sama keluarga gue. Terus gue tiba-tiba teringat gitu ya, kayaknya sama apa yang dulu sempat dibilang sama bokap gue, terus ada kakek gue juga yang pernah bilang gitu ya. Nggak apa-apa, kita semua itu explore dunia selama-lamanya atau seluas-luasnya. But at the end of the day, lo harus ingat kalau lo tuh orang Indonesia. Dan sebisa mungkin kalau lo orang Indonesia, lo harus balik ke Indonesia and make this country better. Gitu. I know it sounds a bit of a cliche gitu ya. Dan itu sebenarnya alasan yang kok gue punya kayak, itu mungkin panggilan, calling untuk gue kayak, gue pengen balik ke Indonesia. Dan salah satu yang mungkin yang penting buat gue tuh sampai tahap, mungkin karena gue udah menginjak umur dewasa gue gitu, gue tuh punya kesadaran waktu itu kayak, wah, all this time I've been away, walaupun gue sering ketemu orang tua gue, that relationship, hubungan gue sama orang tua gue itu tidak seperti hubungan anak dan orang tuanya secara umum, because of that distance ya. Jadi I made that conscious decision untuk gue pengen balik ke Indonesia and to honestly spend time dengan orang tua gue, dengan keluarga gue. So 10 years and 2 months, gue tiba-tiba bangun tidur, within 2 days, gue tiba-tiba kayak made the conscious decision, gue pengen balik. Gue jual mobil gue. Gue tiba-tiba cut the lease dari apartemen gue, and then gue ngepak, and then the next week I was on the first flight back home to Jakarta. Wow. Biasanya kalau gue dulu sebulan sih waktu di Belanda pas mau balik ke Indo tuh sebulan lah itu prosesnya. Jadi 2 hari ya? Iya. Gue tuh sampai tahap banyak pernikahan gue tuh gue bagi-bagi loh. Gue udah males mikirin gitu ya. Udah ambilnya sofa gue, ambilnya lemari gue, ambilnya baju-baju gue. Gue ibaratnya tuh kayak benar-benar merantau kembali ke Indonesia. Iya. So that was a fun experience.
Tapi untuk balik ke Indonesia gitu Ben, sempat kepikiran nggak sih ada khawatir atau gua akan perlu adaptasi lagi nih untuk tinggal di Indonesia? Karena kan mungkin lu udah kebiasa 17 tahun di negeri di luar gitu ya, ngerantau gitu. Balik ke Indonesia tuh pasti adaptasinya kan juga nggak langsung tune in sama kondisi Indonesia gitu kan. Sempat ada khawatir atau ada tantangan nggak sih Ben pas pulang balik ke Indonesia? You know what? Gue tuh udah mungkin gue terlalu pede at that time gitu ya. Ya udahlah, ke teman-teman gue rata-rata banyak juga anak-anak Indonesia, emang sesusah apa sih gue balik ke Jakarta gitu kan. Mungkin itu one of the driving factor untuk gue kayak memutuskan, oke, gue memberanikan diri untuk balik ke Jakarta. Tapi kalau misalnya ngomong tentang adaptasi dan keraguan ya, justru gue punya keraguan yang sangat besar waktu gue mau balik, dan actually waktu pas gue balik selama beberapa bulan, menghadapi keluarga gue. Jujur itu menghadapi keluarga gue. Dan itu mungkin sebagian dari diri gue adalah, again, karena gue anak paling bontot dari 8 bersaudara, walaupun gue dari dulu tinggal mandiri, mereka itu masih melirik gue sampai sekarang pun sebagai anak yang paling bontot gitu ya. So, you know, I constantly have this kind of fight untuk gue membuktikan diri gue kalau gue itu setara sama kakak-kakak gue, ya. Dan gue bisa berdiri di dua kaki gue sendiri, gitu ya. And even waktu gue balik ke Jakarta, it was a constant battle untuk gue meyakinkan orang tua gue, meyakinkan kakak-kakak gue, setelah gue belasan tahun gue tinggal di luar negeri secara mandiri, ini loh, gue Ruben bisa mandiri juga. But that was hard, man. Ya, maksudnya betul. Dan itu juga mungkin lebih sulit juga karena waktu pas gue balik ke Jakarta, gue itu kerja sama perusahaan keluarga gue juga. Jadi it was tough. It was tough. Itu pasti berantemnya tuh lama lah, dan udah kebiasaan sendiri juga sih, ya kan, pasti terus tinggal sama keluarga gitu, mungkin itu bakal banyak banget adaptasinya sih. banget ya. Tapi ya itu, I mean, I suppose tiap orang yang balik dari journey yang mereka keliling dunia atau merantau dimanapun, pasti kan coming back it's always an adaptation in some way or form, ya kan? Iya, pasti. Berarti butuh berapa lama tuh waktu itu adaptasi? 6 bulan atau 3 bulan and then everything is fine, atau? Kayaknya bakal lumayan lama sih, karena kan untuk membuktikan bahwa tadi kan anak bontot tuh tidak berdiri di atas kaki orang tua tuh kan agak harus pembuktiannya perlu waktu gitu ya, Ben? Gue tuh membuktikannya itu jujur memaksa diri gue keluar dari usaha keluarga gue sih. I made that conscious decision di mana gue bilang kayak, wah, gue kalau di sini terus, unfortunately gue nggak bisa membuktikan diri gue, dan gue banting setir untuk melangkah keluar dari usaha keluarga gue, dan gue mencari merintis karir di luar situ, dan slowly but surely mereka mulai menghargai dan merespek gue. I don't know why. Mungkin ini gue nggak tahu ya kalau bisa di keluarga orang-orang lain kayak gini, tapi this seems to be the dynamics di keluarga gue. Tapi dari gue keluar dari usaha keluarga gue dan gue merintis karir, mungkin mereka ngeliat ya dari di matanya mereka sendiri, oh ternyata Ruben ini benar-benar bisa survive loh, ya kan? Well, I have survived for 17 years, tapi mungkin nggak kelihatan aja gitu sama keluarga gue kan. Tapi dengan mereka melihat dengan mata sendiri, it gives them assurance. Alright, okay. Wow, interesting. Tadi kita udah dengar banyak banget nih ya cerita dari Ruben, bahas tentang di Aussie, tentang di US gitu. Kehidupan, dan apalagi pas lagi balik ke Indonesia. Nah, sekarang kita melihat ke keadaan sekarang, kan Ruben sekarang udah sibuk ya di Facebook, dan kayaknya udah cukup lama juga, terus sering traveling juga kan pasti, karena mungkin HQ-nya kan di US nih. Gimana cara Ruben untuk membalance antara family dan juga traveling gitu? Pasti, I don't know, itu business trips-nya. Well, kalau traveling itu, kalau traveling itu, gue kalau misalnya ngumpulin frequent flyer miles gitu, ya bisa tanya aja sendiri lah, itu gue udah platinum di mana-mana gitu kan. Pasti banget tuh. Tapi yang gue cukup bersyukur ya, mungkin ini another blessing in disguise di saatnya pandemi ini.
semenjak bulan Februari itu gue jujur nggak traveling sama sekali. Kondisi gue sekarang di rumah adalah working from home, dari rumah terus. It allowed me to really spend a lot of time sama anak-anak dan sama ketua juga gitu, makanya juga. Tapi sebelum itu di saat gue traveling, caranya gue yang paling gue cukup mendisiplinkan diri gue untuk pembagian waktu gitu ya. Dalam konteks kalau my life itu unfortunately lives off of calendar gitu ya, kalender digital gue gitu ya. Dan gue selalu ngeblok waktu-waktu tertentu di mana I will dedicate those times untuk keluarga gue. Jadi I'm kalau di saat gue di Indonesia, gue tuh nggak mau tuh sebisa mungkin ngambil call atau video conferencing call dengan colleagues gue dimanapun mereka berada sebelum misalnya jam 8 pagi atau sebelum jam 9 pagi, because that's my time untuk gue nganterin anak-anak gue ke sekolah. That's the time that I spend time eating breakfast sama anak-anak gue spend time untuk nganterin anak-anak gue. Ada juga di saat tertentu yang I discipline myself untuk gue benar-benar harus spend time ngajarin Lula sekolahannya, dan gue that I don't actually spend a lot of time yang I really think about work at all. Dan you know what, surprisingly, ini mungkin tip juga ya banyak untuk orang-orang yang mulai merintis karirnya gitu ya. I think people appreciate you a lot more kalau lo mempunyai kedisiplinan di cara lo membagi waktu lo. Where is your personal time and when is your actually professional time? True. Dan I'm always transparent. Gue selalu transparan sama orang-orang kerjaan gue. Kalau misalnya, sorry ya, gue nggak bisa datang ke meeting ini karena gue ingin urusin anak gue. Atau this is my own time sama gue, sama keluarga gue. Dan akhir-akhir ini pun, gue jujur, karena kan kita sekarang ini kan everything is done via Zoom gitu ya, atau via video conferencing. Dan itu sangat capek loh. Gue nggak tahu kalau misalnya teman-teman itu has ever experience being on a Zoom call dari jam 7 pagi sampai malam gitu ya. Itu kan sangat mentally draining. Ya. Betul. Dan lo harus bisa bagi waktu to really look after yourself. Dan lo harus bisa mengukur diri lo itu, if you're mentally drained, if you think that you're mentally drained, most likely you are mentally drained. Right? Jadi gue sering tuh bilang kalau misalnya, sorry gue nggak bisa datang ke ini karena gue udah call dari jam 7 pagi or whatever, I need some time off to myself, di mana gue harus recharge gitu ya. Dan orang-orang itu akan sangat appreciate because I expect hal yang sama, orang-orang ngomong tentang kondisinya mereka, tentang their well-being, daripada gue harus menggali-gali itu sendiri. So I think time management is really important. Dan kalau dari dulu sampai sekarang ya, gue selalu memanfaatkan waktu gue libur, waktu gue cuti gitu ya. Kalau di saat gue cuti, gue bener-bener zone out dari kerjaan gue sebisa mungkin. Kalau gue pernah sampai tahap yang gue hilang selama 2,5 minggu. Waktu tahun lalu ya, kita traveling ke New Zealand. Oh iya, yang gitu ya. camper van gitu ya, seru banget ya. Ya, itu sebenarnya 3 mingguan, hampir sebulan sih kita libur itu sih, karena gue ngambil cuti yang sangat panjang. Nice. And I really needed to switch off. Switch off and to recharge, spend time sama keluarga gue. Gue sampai delete email gue dan yang lain-lain dari kantor. Gitu. Dan gue benar-benar I just go AWOL gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang benar-benar ada emergency di kantor, ya pasti orang-orang tertentu mereka they know how to get in touch with me. But even before that, gue tarik ke belakang dulu ya. Sebelum gue join sama Facebook, gue itu nggak banyak yang tahu, gue itu 6 bulan, ya hampir 6 bulan, gue itu juga nggak ngapa-ngapain. Gue nggak ngapa-ngapain, gue keluar dari kerjaan gue yang sebelumnya Facebook, which is I used to work di Microsoft juga, dan gue cuti panjang selama 6 bulan because I needed to treat myself. Di mana gue ngerasa waktu gue keluar dari Microsoft itu gue sangat-sangat burn out.
And I thought that it was the perfect time untuk gue recharge, untuk gue spend time, get in touch sama anak-anak gue, and for me to get back on my own 2 feet sih. And taking time for your own, I think gimana ya, itu mungkin one of the best investment that I can have. Ya, berarti emang kita harus tahu ya, kita harus tahu batas diri kita sendiri gitu. Dan ya spend for your own time gitu, itu penting banget ya. Ya. Alright, oke. Luar biasa. Nih dapat tips juga nih dari Ruben ya. Apalagi gue juga ngerasain sih. Bener-bener kayak Zoom dan conference call, apalagi ya work from home bersama keluarga, tapi kadang kita di kamar terus ya karena ada kerjaan terus juga gitu kan, jadi sebenarnya satu rumah tapi nggak connected gitu. Iya. Iya, itu kayak gitu lah. Jadi kayak sekarang aja anak-anak gue nih di ruangan yang berbeda, mereka lagi ngikutin kelas online juga, jadi kayak secara fisik ada, tapi secara emosional, secara spiritual mungkin nggak terconnected as much as it should mungkin. Iya. Oke, berarti ini adalah time management ya. Oke. Ben, sekarang gue mau nanya nih Ben, soal tadi kan kesibukan kerjanya udah full banget gitu Ben ya. Nah, apalagi tadi yang lo sempat cerita di awal bahwa di kondisi pandemi sekarang ini, Ruben tuh meluncurkan atau membuka satu usaha baru yang namanya Dapur Ruben. Pasti teman berguru udah pada tahu nih, karena mungkin udah pada antri PO-nya. Ya dong, seperti gue. Gue yang PO 1 bulan loh buat dapetin buttermilk fried chicken-nya Ruben loh. Nah, pasti kan tadi kan gue cerita bahwa ini kan semua adalah usaha yang dibuka di tengah kondisi pandemi kayak sekarang ini. Mungkin teman bergurau juga punya pemikiran yang sama di Ben, karena di tengah kondisi pandemi sekarang ini kan pasti banyak usaha-usaha juga yang terimbas dan lain-lainnya. Tapi justru Dapur Ruben ini punya usaha yang alhamdulillah mencapai kesuksesan gitu ya. Maksudnya bisa dikatakan sebagai sukses dan diterima di publik di kondisi kayak sekarang ini. Awal mula berdirinya Dapur Ruben tuh seperti apa sih Ben? Ceritanya Ben? Ya, gue tuh ini mungkin kembali lagi ke pengalaman gue tinggal secara mandiri di luar gitu ya. Kalau gue ngelihat apa yang gue harus lakukan waktu gue hidup mandiri itu adalah mungkin ya sering masak sendiri, ya kan? Sering masak sendiri, dan memang kebetulan itu gue tuh dari kecil memang suka ngeliat orang masak gitu kan, suka ngeliat orang masak, suka ngulik di dapur, dan kayak waktu pas gue tuh awal-awal yang dulu seperti gue tadi cerita gitu ya, banyak keluarga waktu gue kecil tinggal di Georgia, banyak orang tua teman-teman gue itu membuka pintu rumahnya, mereka juga buka pintu dapurnya dan buka buku resepnya masing-masing. Jadi itu gue tuh sering belajar masak sama mereka kan. Nah terus mungkin dari situ gue tuh selalu kayak ada kayak magnet gitu kalau setiap gue ke dapur gitu ya. Kayak ini kayak and honestly dapur itu adalah area yang paling penting buat di rumah buat gue. Dan even rumah gue sekarang pun central focal point-nya itu selalu dapur, karena gue ngerasa tuh dapur itu is just such a common area di mana setiap anggota keluarga itu bisa nongkrong, bisa makan, bisa diskusi. So ya itulah asal muasalnya. Nah, terus gimana waktu pas Dapur Ruben mulai, gue tuh karena gue suka masak dari dulu. One of the things that I love to share adalah pingin mengeluarkan resep-resep gue di sosial media gitu ya, di Instagram. Iya, dan gue mengikuti loh Ben dengan ini highlight-nya Ruben, gue resep-resepnya itu luar biasa. dari itu jujur mulai meledak gitu ya, gue mulai aktif melakukan itu waktu pas awalnya pandemi gitu ya, waktu awalnya COVID mulai gitu. And I became more religious gitu ya, untuk kayak gue pengen posting mungkin itu kayak semacam creative outlet lah, daripada gue gila di rumah terus, gue mikir kerja gitu ya. It was like my own time gitu, dimana gue bisa take my just basically look after myself gitu ya, karena gue juga bisa ketemu teman-teman gue dan lain-lain. So doing that was just like personal pleasure. Nah, terus sampai suatu saat si kakak ini kan cukup aktif ya waktu awal-awal pandemi juga untuk kayak membantu orang-orang yang butuh gitu ya, yang mereka kena imbasnya COVID,
Dia tuh running a few charities waktu itu. Ada kegiatan sosial lah yang Kania lakukan. Dan yang kegiatan yang dia lakukan adalah ngumpulin dana untuk memberikan makanan untuk waktu itu peserta Bluebird waktu itu. Nah, waktu itu pernah lah, gue sangat tergerak jujur. And I think this is, I'm very thankful, Kania itu adalah, my better half, karena, without her, mungkin gue nggak ada di posisi ini sekarang gitu ya. Gue sangat termotivated ngelihat aksinya dia untuk membantukan orang-orang terdampak. Dan gue ingat banget suatu hari gue angkat telepon karena kita punya sahabat yang kebetulan kerja di Bluebird, dan all of this kayak donation yang kita kasih ke Bluebird itu lewat teman kita ini. Dan teman kita ini kebetulan dokter. Dia dokter juga. Dan suaminya dokter. And so I called her up one day and I was like, Nen, gue mau gue mau coba bantu-bantu. Gue jujur gue nggak tahu apa gitu ya. But the idea of cooking untuk medical workers really excite me. Dan karena gue tahu lo dokter dan suami lo dokter, bisa nggak ya kira-kira lo konekin gue ke orang-orang di rumah sakit tertentu. Terus dia bilang, oh banyak banget gitu. And I was like, okay. Terus gue tiba-tiba kita memutuskan, dia ngasih tahu gue beberapa list rumah sakit, dan gue memutuskan on that call. It's like, ya udahlah, gue akan masak 50 packs untuk weekend ini gitu, dan kita akan ngirim. Ania nggak tahu tentang rencana gue sama sekali. After that phone call, the next day gue bilang sama Ania, ntar lo weekend ini bantuin gue ya. Kenapa dia bilang gitu? Bantuin masak untuk siapa? Masak untuk medical workers. And she was like, really? Like, okay. And then one thing led to another. Gue masak, and it became more of a creative outlet untuk gue. Bukan hanya gue melihat hanya membantu mereka semata, tapi kayak it was an experience untuk gue to let go my creative outlet dalam bentuk sesuatu yang gue sangat passionate about. First week itu jalan, terus gue tiba-tiba kayak rasa kecanduan gitu ya, kayak rasa kecanduan ya untuk masak. Gue sering masak, tapi masak paling banter tuh untuk 10 orang atau berapa orang gitu, teman-teman terdekat. Tiba-tiba gue harus masak kayak untuk 50 orang. But it was like, wow, seru juga nih ya. Terus tiba-tiba minggu depannya kita bilang, oke, kita cari rumah sakit yang lain, kita pindah menunya. And it's like, gue kayak mulai menjahit kesuka hobi gue masak dengan experience gue tinggal di expose dengan beberapa culture, dan hampir setiap minggu kita kunjungin rumah sakit yang berbeda dengan makanan-makanan yang berbeda juga. Ada menu yang dari India lah, dari Jepang, ada yang fusion and everything. And it was so good. Like, tapi tiba-tiba kita kan mau masuk Lebaran ya, waktu itu masuk Lebaran itu udah jalan berapa minggu ya, 7 atau 8 minggu. Karena gue nggak ada yang ngebantuin gue di dapur, I call it quits. Gue bilang, oke, kita tutup sementara, tapi sesuatu yang gue sadar dari kegiatan itu, dan berapa bulan terakhir itu adalah, ini kayaknya bisa. Ini kayaknya bisa kalau misalnya kita seriusin. And Kania itu kan is more of an entrepreneur ya daripada gue ya. Gue tuh dari dulu budak korporasi, gitu ya, selalu gue cerita gitu ya. Ada budak korporasi yang kebetulan doyan masak gitu ya. Kania itu bilang sama gue, ini kayak kita bisa. Dan yang lucunya, waktu pas awal tahun, Kania itu sempat bilang sama gue, kita jalanin yuk side project di 2020 ini. Mau nggak kita mulai jualin makanan lo? Dan funny enough, that moment actually happen waktu pas pandemi ini. Dan setelah itu, mulailah kita mulai masak, dan slowly, batch by batch gitu ya. Awalnya sekali seminggu, naik ke 2 kali seminggu. Terus tiba-tiba responsnya dari teman-teman sangat antusias gitu ya. Sekarang I'm happy to say that it's a full-blown business. Dan gue sekarang, I would never thought about this, tapi ternyata gue sekarang punya 2 kerjaan full-time, di mana gue kerja di Facebook, dan satu lagi gue kerja ngurusin dapur Ruben. Sebisa mungkin gue ya. Wow, udah jadi siapa masalahnya sih. Ya. Itu kayak 24 jam nggak cukup ya, Ben? Ya, gue tuh selalu mikir kayak mungkin ya gue kapan lagi ya mungkin terjun ke bidang ini. I just feel like everything timingnya semuanya jalan, dan gue tuh selalu berpikiran, gue selalu cerita sama Kania kalau kita suka ngobrol-ngobrol gitu ya, kita bisa gila ya to actually jump into that. Gue selalu bilang sama dia,
ya daripada gue suatu saat mati penasaran that I never tried this gitu kan ya, might as well gue jump in aja lah. So kita sekarang di sini lah, we're in a position where we have now another business. Nice. Terus apa nih rencana terbesarnya Dapur Ruben? Mungkin bisa di-share ke teman bergurau. Sekarang kan lagi mau ada launch logo baru ya, Dapur Ruben ya. Betul. Hari ini ya. Gue jujur sih kalau planning yang terlalu ambisius, wow, gue jujur nggak ada ya, frankly speaking, karena the way I treat Dapur Ruben itu, it's more of a creative outlet ya. Dan gue nggak mau terlalu ambisius untuk membesarkan ini karena ya I still have other commitment dan itu yang menurut gue rasa penting. Tapi di waktu dekat yang apa yang gue bisa share tentang Dapur Ruben ya tentulah kalau logo baru dan yang lain-lain itu teritorinya Keke lah. Ya, gue serahkan ke dia apa gitu ya. Tapi yang gue harapkan kalau misalnya dari sisi dapur, dapur yang area yang gue pegang adalah kita mau introduce menu-menu baru. Spiritnya sih selalu sama ya. Gue ingin selalu membawa menu-menu yang selalu nostalgic sama gue. That it brings me back to the days when I was growing up. Things that like menu-menu yang selalu ini enak loh. Kayak I grew up with this gitu ya. Mungkin ada penyesuaian dengan karena kita di Indonesia dia ada ingredients yang disesuaikan. Dan gue jujur pingin memperkenalkan intinya sih makanan-makanan yang gue suka aja sih ke orang-orang. Nothing more, nothing less than that. It's like dan menurut gue nih like the pandemi ini is actually an awesome opportunity karena gue juga ngeliat gini ya. Gue nggak tahu ya kalau misalnya kalian berdua sempat follow beberapa outlet F&B yang ada di Jakarta. Gue merasa dengan adanya pandemi ini mungkin orang tuh benar-benar dipaksa untuk kayak evolve and be creative dengan whatever that they do gitu ya. Yang gue lihat ini adalah F&B sektor di Indonesia ini terutama di Jakarta jenisnya itu mulai beragam, sangat beragam dan sangat unik, ya. Sangat unik dan this is really good karena kita nih mulai meninggalkan kayak makan jenis makanan yang sangat generik atau yang ya kalau misalnya burger itu aja, kalau fried chicken itu aja. Sekarang ini udah ada niche market tertentu untuk setiap jenis makanan. And like one of the thing that gue selalu sangat appreciate gitu. Misalnya gue sekarang ya is a part-time vegan, gue kadang-kadang gue juga part-time vegan. Sekarang tuh makanan-makanan vegan tuh banyak banget ya nggak sih? So, setuju. I think that's very interesting ya kalau gue lihat evolusinya sih. Betul. Luar biasa sih. Emang pilihannya tuh makin beragam banget sih. Dengan kondisi pandemi ini orang-orang makin jadi kreatif nih ya. Betul. Jadi lahir produk-produk baru ya, improvement dari produk yang general seperti yang kayak biasanya jadi yang lebih inovatif dan lebih kreatif mungkin di kondisi kayak sekarang ini banyak gitu ya. Oke, Ruben, nih karena durasi juga ya, sebenarnya pengen ngobrol banyak banget nih dari tadi. Kayak masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kita, tapi ya karena durasi, jadi kita ada last question mungkin dari kita buat Ruben. Kan kita tadi udah bahas juga ya tentang kondisi pandemi sekarang ini gitu, dan teman-teman juga udah banyak yang pada mulai kreatif juga nih untuk mungkin di F&B ataupun di hal-hal lain lah gitu, mencoba untuk bisnis baru atau side job lah. Kita bisa bilang juga side hustle-nya mereka gitu kan. Nah, mungkin bisa di-share ke teman bergurau tips and trick nih buat yang lagi memulai bisnisnya dari rumah. Mungkin ada dari Ruben atau mungkin feature-feature dari Facebook atau barangkali gitu kan, atau Instagram bisa di-share juga. So, wah banyak banget nih Kak. Gini ya, kalau gue tuh orangnya tuh sangat tertarik dengan statistik gitu ya. Dan sorry gue ngomong kerjaan dikit gitu ya. Saat ini kan sebenarnya dengan adanya semua orang kerja di rumah, sekolah di rumah gitu ya. Sebenarnya tuh akses cara kita menggunakan sosial media, menggunakan handphone, smartphone itu sangat meningkat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat sesuatu apapun itu,
mungkin mulai pikir target audience-nya itu yang bisa dijangkau lewat platform-platform sosial media. Itu mungkin yang pertama. Gitu. So build your content for that audience juga ya. Nah kalau yang kedua gitu ya, mungkin on the product itself gitu. Gue mungkin this is the perfect time untuk orang-orang itu mungkin yang ingin merintis atau mencari side job to really apply your passion into turning something that is that you want to turn into a side business gitu ya. Dan ini sangat bisa dihargain sama banyak orang gitu ya. Karena sekarang itu yang orang lihat itu sebenarnya tuh, look, anyone can make fried chicken. Ya kalau misalnya gue ngelihatnya ya. Tapi yang mungkin membedakan fried chicken gue sama fried chicken yang lain, ini terlepas rasa ya, adalah cerita di balik fried chicken tersebut. Ya kan? Ada nggak sih nostalgic approach dari cerita tersebut? So mungkin untuk orang yang teman-teman yang ingin merintis kayak usaha sampingannya, ya lo harus bisa share apa kayak hubungan lo dengan produk atau jasa yang lo mau tawarkan, ya nggak sih? Lo bisa nggak storytelling-nya? Because storytelling itu sangat important. Terlepas di saat lo bisa berinovasi, yes, tapi lo ada nggak story yang lo bisa bawa ke masyarakat umum atau orang-orang atau your audience gitu. So I think that's the second most important thing. Dan yang ketiga sih menurut gue sih ini kembali lagi tentang time management ya. Gue tuh sering dapat waktu awal-awalnya gue ngejalanin dapur Ruben, banyak tuh yang bilang sama gue, Ben lo gila ya, masa lo nggak bisa kerja full time tapi lo masih ngurusin dapur Ruben. Lo tuh harus let go one of them gitu. Iya. I'm completely against that idea gitu ya. Gue gue sangat hargain banyak teman-teman gue yang benar-benar banting setir, mereka ninggalin kerjaannya. But gue merasa dengan adanya kita membagi waktu yang jelas, porsi waktu yang jelas, we prioritize, hal-hal yang kita ingin prioritize. I'm pretty sure lo bisa ngejalanin dua-duanya. Dan lo nggak perlu ragu, lo bisa gagal di salah satunya itu atau gagal di dua-duanya. You know, with time management, mixing passion, knowing your audience, knowing your priorities, gue cukup percaya semua orang bisa ngelakuin apa yang gue jalani sekarang sih. Alright. Wow, luar biasa. Yes. Itu semoga setelah mendengarkan episode ini, Nat, betul. Semoga setelah mendengarkan episode ini akan muncul usaha-usaha sukses dapur Ruben di kondisi kayak sekarang ini ya. Iya dong, pastinya. Thank you banget Ruben untuk waktunya. Terima kasih, Ben. Thank you for having me. Ya, thank you banget untuk sharing-sharing cerita-cerita masa kecilnya juga. Mungkin ini perdana kali ya Ruben cerita ke publik juga tentang masa kecilnya, dan juga mungkin kita cerita banyak dapat tentang dapur Ruben. Alright, thank you so much. Ya. Baik, teman bergrow, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan episode ini. Kalau yang belum mendengarin episode-episode sebelumnya, bisa langsung cek aja ke YouTube ataupun Spotify kita @podcast Waktunya Bergurau. Dan jangan lupa selalu cek Instagram kita @podcast Waktunya Bergurau untuk bisa ngelihat aktivitas-aktivitas terbaru kita. Betul banget. Ya, kalau begitu kita sudahi sampai sini aja ya, Dak, ya, untuk episode ini. Oke, Anindya Siregar, Amanda Pohan, dan sebelum kita pamit, jangan lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Ingat 3M untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Kita harus berperan aktif dalam memutus tali rantai penyebaran COVID-19 di sekitar kita. Jangan lupa dengerin terus juga our podcast, Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay happy, stay safe, and stay healthy, guys. Bye, thank you. Bye-bye, thank you.